Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Jumat 14 April 2023 dalam Oktav Paskah. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari Kisah Para Rasul bab 4 ayat 1 sampai 12 dan bacaan Injil dari Injil Yohanes bab 21 ayat 1 sampai 14. Sesuatu yang berhubungan dengan Kristus atau yang lazim disebut dengan kekristenan banyak kali tidak disukai oleh banyak orang juga. Itu dialami oleh Petrus dan Yohanes pada masa itu, sesudah peristiwa kebangkitan Yesus. Dan itulah yang diceritakan dalam bacaan yang pertama hari ini. Petrus dan Yohanes, seperti yang sudah kita ketahui dari bacaan pertama 1-2 hari kemarin, mereka menyembuhkan seorang yang lumpuh dalam nama Yesus. Hari ini dalam bacaan yang pertama, mereka didatangi oleh para imam, oleh orang-orang Saduki. Mereka mempersoalkan mengapa para murid justru berbicara tentang Yesus yang bangkit. Kita tahu juga bahwa kelompok orang-orang yang berpolemik dengan Yesus merasa terganggu dengan kehadiran Yesus. Dan sekarang setelah peristiwa penderitaan, kematian Yesus di kayu salib, dan kemudian berita tentang kebangkitan, masih saja rasa jengkel, rasa benci kepada Yesus terus berlanjut. Bahkan ketika para murid Yesus seperti Petrus dan Yohanes menyembuhkan orang yang sakit lumpuh dalam nama Yesus pun masih menjadi alasan bagi orang-orang Yahudi untuk menolak. Mereka masih tetap merasa terganggu dengan nama itu. Kalaupun pribadi Yesus saat itu sudah tidak nampak untuk mereka, tetapi berita tentang yang berhubungan dengan Kristus, termasuk kebangkitan dan penyembuhan yang diberikan kepada orang lumpuh atas nama Yesus, juga tidak diterima oleh orang Yahudi. Itulah yang saya katakan tadi, sesuatu yang berhubungan dengan Kristus tidak disukai oleh orang-orang Yahudi saat itu. Saudari dan saudara yang terkasih, rasa tidak suka dengan sesuatu yang berbau Yesus Kristus dengan kekristenan tidak saja dialami oleh Petrus dan Yohanes pada zaman itu. Saat ini pun kita harus akui bahwa yang berkenaan dengan Yesus, apa saja itu, atau yang lazim disebut dengan kekristenan, selalu menjadi hal yang tidak nyaman untuk banyak orang, walaupun tidak semua. Tapi kita harus akui banyak orang merasa tidak nyaman dengan sesuatu yang berbau Kristus dengan kekristenan itu. Saudari dan saudara yang terkasih, maka bagi saya pesan dari bacaan pertama hari ini itu menjadi kekuatan bagi kita. Kita diajak untuk menyadari terus-menerus dalam kehidupan kita bahwa sesuatu yang berbau Kristus dan kekristenan selalu mengganggu, dalam tanda petik, mengganggu yang lain. Dan rasanya yang lain tidak sudi mendengar sesuatu yang berbau Kristus atau kekristenan itu. Walaupun saya harus katakan tidak semua,
Tetapi banyak juga orang yang tidak suka dengan yang berbau Kristus atau kekristenan, kekatolikan itu. Kita perlu sadari supaya ketika kita mengalami hal itu dalam keseharian kita, ingatlah sejarah telah membenarkan itu. Para rasul Yesus dulu telah mengalami itu. Maka setiap orang yang diberi label Rasul Yesus, murid Yesus, juga pasti akan mengalami hal yang sama. Tapi kiranya pengalaman Petrus dan Yohanes menguatkan kita untuk tidak pernah shock, tidak pernah kaget, tidak pernah takut. Dan jangan pernah takut ketika kita tidak disukai hanya karena label dalam diri kita. Sementara dari bacaan yang kedua, bacaan Injil. Yohanes penginjil bercerita tentang penampakan Yesus kepada murid-muridnya di Danau Tiberias. Para murid Yesus sedang melaut, mau menangkap ikan, tetapi semalam suntuk mereka tidak mendapatkan ikan. Dan pagi hari Yesus tampil. Dan para murid menurut catatan penginjil Yohanes hari ini, para murid tidak tahu kalau itu Yesus. Yesus meminta atau bertanya, apakah ada lauk pauk? Dan mereka mengatakan tidak ada. Yesus yang masih tersamar di mata mereka mengajak mereka untuk menebarkan jala ke sebelah kanan. Dan mereka menebarkan jala. Dan alhasil mereka menangkap banyak ikan. Poin ini penting. Mereka menangkap banyak ikan setelah disuruh oleh Yesus yang belum diketahui oleh para murid. Nah, ketika terjadi peristiwa penangkapan ikan secara ajaib, murid yang dikasihi Yesus yang juga ada dalam perahu itu berkata kepada Simon Petrus, "Itu Tuhan." Saudari dan saudara terkasih, dari sekian banyak murid Yesus, Rasul Yesus yang berada dalam perahu itu, awalnya mereka tidak mengenal Yesus. Tetapi peristiwa yang mereka alami secara ajaib membuat salah satu dari mereka, yakni murid yang dikasihi Yesus, langsung menangkap bahwa yang menyuruh mereka menebarkan jala, yang alhasil mereka menangkap ikan begitu banyak, itu Tuhan. Yesus hadir dalam peristiwa hidup para rasulnya, yang notabene adalah para nelayan. Saudari dan saudara terkasih, pesan bagi kita jelas. Yesus yang bangkit selalu hadir dalam kehidupan kita. Atas cara apa? Atas cara yang sederhana. Dan dia hadir dalam keseharian kita. Dalam aktivitas kita. Tinggal, apakah kita memiliki mata iman untuk bisa menangkap kehadiran Tuhan dalam setiap peristiwa keseharian kita? Itu menjadi persoalan. Karena tidak semua orang, tidak semua kita mampu menangkap Yesus yang hadir dalam peristiwa kehidupan kita, dalam aktivitas kita setiap hari, dalam keseharian kita. Banyak kali Tuhan yang hadir dalam kehidupan kita lewat begitu saja, tanpa kita tahu dan kita mengerti bahwa Tuhan ada bersama dengan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita mohon pada Tuhan yang bangkit supaya memberikan kepada kita mata iman yang tajam untuk mampu menangkap kehadirannya dalam keseharian kita, terutama dalam setiap peristiwa yang kita hadapi. Tuhan memberkati.